Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan materi limit fungsi trigonometri. Ini yang bagian keduanya dan lanjutan dari bagian pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai limit fungsi trigonometri yang menghasilkan 0 per 0. Sama seperti limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar, limit itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0. Nah, limit fungsi trigonometri juga seperti itu. Jadi nanti kalau ada limit menghasilkan 0 per 0 dalam fungsi trigonometri, contoh limit x menuju 0, sin 3x per 4x, kalau kita masukkan x-nya 0, 3 kali 0, 0, sin 0 itu 0, 4 kali 0, 0, yang atas 0, yang bawahnya juga 0, dalam limit itu tidak boleh, baik limit fungsi aljabar maupun limit fungsi trigonometri. Lalu bagaimana nanti kalau kita ketemui limit fungsi aljabar yang menghasilkan 0 per 0? Nah, maka kita akan nanti menggunakan beberapa rumus. Ya, oke, perhatikan. Ini rumus dalam limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri. Nah, ini rumus-rumusnya. Oke, nah, yang pertama, 1, limit x menuju 0, sin AX per BX itu sama dengan A per B. 2, limit X menuju 0, kalau kita balikkan ini, ya, tapi posisi BX itu di atas, tapi tetap AX koefisiennya. Nah, maksudnya sin ke bawah, yang posisi X biasa ini, itu ke atas. Tapi koefisiennya kita samakan. AX per sin BX. Nah, ini juga menghasilkan A per B. 3, limit X menuju 0, tangen AX per BX itu sama dengan A per B. 4, limit X menuju 0, AX per tangen BX itu sama dengan A per B. Yang kelima, limit X menuju 0, sin AX per sin BX itu sama dengan A per B. 6, limit X menuju 0, sin, tangen ya, tangen AX per tangen BX itu sama juga dengan A per B. Ya, ini A ya, A per B. Oke, ini sudah 6 sifat. Ini sifat ketujuh. Oke, perhatikan, kita tadi sudah dapat 6 sifatnya atau rumusnya. Sekarang ketujuh, limit X menuju 0, sin AX per tangen BX itu sama dengan A per B juga. 8, limit X menuju 0, tangen, sekarang si tangen di atas, AX per sin BX itu sama dengan A per B. Nah, perhatikan dari ke-8 rumus ini. Ini ada 8 rumus saya berikan. Ternyata semua hasilnya itu adalah koefisien X di atas per koefisien X di bawah. Nah, perhatikan semua sama. Sin AX, BX itu AB. Nah, ini kalau dibalikkan juga AB. Ternyata rumusnya itu semua menghasilkan koefisien X atas per koefisien X bawah. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak ada rumus cos, yang ada hanya sin dan tangen. Perhatikan dari atas sampai bawah. Tidak ada rumus cos, yang ada hanya sin dan tangen. Lalu, bagaimana nanti kalau kita ketemu limit yang berhubungan dengan cos? Ya, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kalau kita ketemu limit yang ada cosnya dan menghasilkan 0 per 0? Maka yang harus kita lakukan adalah mengubahnya dengan menggunakan rumus identitas dan juga sudut rangkap. Nah, ada juga nanti menggunakan penjumlahan pengurangan cos. Oke. Nah, nanti rumusnya akan saya berikan saat kita ketemu soal yang berhubungan dengan cos. Nah, perhatikan di sini sudah ada 4 soal. Di sini dikatakan limit X menuju 0 dari sin 3X per 4X. Perhatikan, ini tadi sudah kita periksa menghasilkan 0 per 0. Nah, dalam limit itu tidak boleh. Nah, untuk itu kita harus menggunakan rumus. 1, limit X menuju 0, sin 3X per
4x. Nah, perhatikan sin 3x per 4x itu sama aja seperti sifat nomor 1 ya. Ini ya. Maka hasilnya tinggal koefisien depannya yaitu 3 per 4. Sesuai dengan ini ya. Lalu nomor 2. Limit x menuju 0 sin 2x per sin 4x. Nah, ini kita gunakan sifat yang nomor 5. Sin A. Limit x menuju 0 sin AX per sin BX. Itu A per B. Nah, ini tinggal kita buat saja. Di sini 2 per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 per 4 itu 1 per 2. Oke ya. Nah, kita lanjut di sini. Yang nomor 3. Limit x menuju 0 tangen kuadrat 5x per sin kuadrat 3x. Nah, ini agak unik. Ada bentuk kuadrat. Tapi ingat, bentuknya adalah tangen per sin. Yang ini, tangen per sin. Nah, tinggal A per B. Tapi perhatikan, di sini karena ada kuadratnya, ini boleh saya tulis limit x menuju 0, buka kurung. Karena atas dan bawah kuadrat, boleh saya tulis tangen 5x per sin 3x pangkat 2. Nah, ternyata berdasarkan limit x menuju 0, fx pangkat n yang rumus kemarin itu sama aja kalau kita cari limitnya lalu kita kuadratkan. Maka di sini kita cari saja limit tangen 5x per sin 3x lalu nanti kita kuadratkan. Nah, hasilnya ini adalah 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. Oke, yang 4. Nah, 4 ini agak mirip kasusnya ya. Oke, limit x menuju 0, 6x pangkat 2 per tangen kuadrat 4x. Nah, ini kita lihat, ini mirip dengan nomor 4 ya, rumus nomor 4. Ya, ini menghasilkan A per B. Tapi karena ini kuadrat, sama kayak kasus tadi, atas dan bawah itu kuadrat, boleh kita tulis limit x menuju 0, buka kurung, 6x per tangen 4x kuadrat. Nah, sama seperti tadi, limit ini tinggal kita cari aja. Limit 6x per tangen 4x. Lalu hasilnya nanti kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 6 per 4 kuadrat. Nah, 6 per 4 itu adalah 3 per 2 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Oke, jadi jawabannya adalah 9 per 4. Baiklah, sekarang kita akan lanjut soal berikutnya. Nah, dikatakan di sini limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x per sin kuadrat 2x. Nah, coba kita masukkan nolnya. Cos 2 kali 0, cos 0 ya. Cos 0 itu 1. 1 kurang 1, 0. Sin 2 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kuadrat 0. Nah, ini hasilnya 0 per 0. Karena ini menghasilkan 0 per 0, maka ini harus kita selesaikan dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Oke, langsung aja kita jawab. 1. Limit x menuju 0, 1 dikurang cos 2x dibagi dengan sin kuadrat 2x. Nah, ternyata ini ada cos. Nah, tadi sudah kita sepakati. Di dalam limit trigonometri tidak ada rumus cos. Lalu, bagaimana kalau kita ketemu cos? Nah, kalau kita ketemu cos, kita bisa gunakan sudut rangkap cos 2x yang menghasilkan sinus. Ya, ada 3 rumus cos 2x, tapi di sini yang akan saya tampilkan cuman rumus cos 2x yang menghasilkan sinus, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya, cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, lalu tadi kan saya bilang kalau cos itu harus kita ubah ke bentuk yang terdekatnya. Nah, cos itu bisa berubah ke bentuk sinus. Ya, kenapa tidak ke bentuk tangan? Karena cos ke bentuk sinus lebih dekat daripada ke bentuk tangan. Oke, maka ini bisa kita ubah menjadi limit x menuju 0, 1 dikurang, ternyata cos 2x itu sama dengan 1 dikurang, ini ya, 2 sin kuadrat x per sin
kuadrat 2x. Oke. Nah, buka kurungnya. Ini menjadi limit x menuju 0, 1 kurang 1 tambah 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. 1 kurang 1 itu habis. Maka tinggal limit x menuju 0, 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Ternyata limit ini boleh kita tulis menjadi limit x menuju 0, 2 dikali sin x per sin 2x. Karena ini sama-sama kuadrat, kuadratnya boleh keluar. Nah, sama seperti tadi, karena ini kuadrat, kita cukup mencari limit x menuju 0 dari sin x per sin 2x. Tapi ingat, ada 2 di depan ya. Itu boleh kita tulis 2 dulu. Ini 1 per 2 pangkat 2. Oke. Sama dengan 2 dikali 1 per 2 pangkat 2, itu sama dengan 1/4. Ini sama dengan 2 per 4. Ini sama dengan 1 per 2. Ya, jadi jawabannya adalah 1 per 2 untuk soal nomor 1. Oke, sekarang soal nomor 2. Ya, di nomor 2 dikatakan, kita jawab. Limit x menuju 0, sin 2x tangen 3x per 1 kurang cos kuadrat 3x. Nah, perhatikan. Tadi soal nomor 1 itu cos 2x. Kita gunakan sudut rangkap. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Biar muncul sinus. Ternyata di soal kita sekarang yang muncul adalah cos kuadrat x. Lalu kalau cos kuadrat x gimana? Nah, kalau kita ketemu cos kuadrat x, gunakanlah rumus identitas. Ya, saya buat di sini. Gunakanlah rumus identitas. Cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Ya, cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Lalu muncul pertanyaan kita, Pak, kapan sih saya gunakan rumus sudut rangkap cos? Kapan saya gunakan rumus identitas? Nah, perhatikan kata kuncinya di sini. Jika nanti kosinus kalian tidak bentuk kuadrat, gunakan sudut rangkap cos. Tapi kalau kosinus kalian bentuk kuadrat, gunakan rumus identitas. Jadi, bentuk soal ini karena kosinusnya kuadrat, kita gunakan rumus identitas. Bentuk yang soal pertama tadi, karena kosinusnya tidak kuadrat, kita gunakan rumus sudut rangkap. Ya, bisa dibedakan ya. Oke, kita fokus ke soal nomor 2 nih. Maka ini bisa kita ganti menjadi limit x menuju 0 sin 2x tangen 3x per, nah, 1 kurang cos kuadrat 3x. Karena ini cos kuadrat 3x, berarti ini menjadi sin kuadrat 3x. Ya, oke, ini boleh kita pecah. Limit x menuju 0 sin 2x per sin 3x dikali tangen 3x per sin 3x. Nah, perhatikan, sin kuadrat 3x saya pecah menjadi sin x, sin 3x, sin 3x. Nah, dari limit kita ketahui sin 2x per sin 3x. Nah, tinggal ambil koefisiennya saja. 2 per 3 kita kali dengan 3 per 3. 3 per 3 bisa kita hilangkan ya. Hasilnya 2 per 3. Oke, jadi hasilnya adalah 2 per 3. Ini untuk soal nomor 2. Oke, nah hasilnya 2 per 3. Kita gunakan tadi sudut rumus identitas ya. Nah, sekarang untuk soal yang ketiga. Oke, untuk soal ketiga, perhatikan. Ini kita jawab. Soal 3 katanya, limit x menuju 0 cos 3x kurang cos x per x kali tangen x. Nah, ini beda lagi bentuknya. Ini bentuk cos kurang cos. Lupa, berarti kita gunakan sudut rangkap tadi. Nah, tidak. Kalau kalian ketemu pengurangan cos, nah, rumus untuk mencari, kalau kalian nanti ketemu cos, limit berbentuk cos, ada 3 cara. Yang pertama, gunakan sudut rangkap jika cosnya tunggal, tapi tidak bentuk kuadrat. Nah, gunakan sudut rangkap.
Jika cosnya berbentuk kuadrat, gunakan tadi rumus identitas. Yang ini tadi ya, rumus identitas. Nah, jika cosnya ada bentuk penjumlahan atau pengurangan, gunakan rumus penjumlahan pengurangan cos. Nah, untuk kasus ini dia adalah rumus pengurangan cos. Ingat rumusnya seperti ini, ya. Cos A kurang cos B itu sama dengan min 2 sin buka kurung A tambah B per 2 dikali sin buka kurung A kurang B per 2. Nah, berarti cos 3x kurang cos x itu boleh aja kita ubah menjadi min 2 sin buka kurung 3x tambah x per 2 sin buka kurung 3x kurang x per 2. Oke, sama dengan min 2 sin 3x tambah x 4x bagi 2 2x sin 3x kurang x 2x bagi 2 x. Oke, berarti limit ini yang ini boleh kita ubah cos 3x kurang cos x bisa kita ubah menjadi ini. Berarti limit x menuju 0 itu boleh kita ubah menjadi min 2 sin 2x sin x per x tangen x. Nah, ini boleh aja kita ubah lagi menjadi limit x menuju 0 min 2 sin 2x per x dikali sin x per tangen x. Nah, perhatikan limit x menuju 0 min 2 ada min 2 buat sin 2x per x itu 2 sin x per x itu 1. Jadi hasilnya adalah min 4. Oke, jadi untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ini sudah kita selesaikan. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.